Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fidratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, sampai dengan syuruk nanti kita akan mengkaji, mendalami, menguatkan iman Islam, mudah-mudahan sampai derajat ihsan kita bersama-sama berlomba menjadi hamba yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tujuan kita adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidup kita itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sehingga apa yang setiap saat, setiap hari kita berdoa itu beriringan dengan usaha kita. Ini usaha untuk merealisasikan doa yang senantiasa kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang senantiasa kita panjatkan, yang semuanya hafal. Anak kecil pun sudah hafal, sekalipun tidak tahu artinya. Maka kita yang sudah dewasa, yang sudah tahu apa tujuan doa itu, tidak cukuplah kita akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat hanya dengan modal doa. Berkali-kali sampaikan, doa tanpa usaha itu bohong. Kita usaha terus tanpa doa juga bohong, juga sombong. Usaha tanpa doa kita sombong. Maka itu harus terus beriringan. Usaha dan doanya harus seimbang. Berdoa terus, berusaha menuju apa yang kita harapkan, yang kita doakan itu juga terus, tidak boleh hentinya. Maka ini adalah salah satu bagian dari usaha kita untuk merealisasikan doa kita, kebahagiaan, kebaikan kehidupan dunia, dan bahagia serta baik kehidupan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qabul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dan ridhai. Baik jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian bulan sebelumnya. Kemarin sudah kita membahas hadis keempat dari kitab Arba'in An-Nawawi mengenai amal seseorang. Kita sudah dimotivasi untuk beramal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah memotivasi kita, memperingatkan kita dengan amalan-amalan kebaikan kita untuk senantiasa kita beramal yang baik. Karena ada orang yang beramal sampai dengan jarak, amalnya amalan sorga, sampai dengan jarak dia dengan sorga tinggal sejengkal, tinggal masuknya saja. Di akhir hayatnya dia beramal amalan neraka, sampai kemudian dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
Ada juga orang yang beramal dengan amalan neraka sampai dia dengan neraka itu sudah dekat sekali, kemudian di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan surga, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Itu artinya kita yang nggak pernah tahu kapan akan jumpa, di mana akan jumpa, bagaimana kita akan jumpa dengan ajal kita, supaya senantiasa terus beramal baik. Ayo khawatir ketika kita beramal perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir pas itu loh kita ketemu dengan ajal kita. Ayo semuanya berpikir seperti itu. Ketika kalau saya mau beramal, mau berbuat perbuatan yang tidak Allah Subhanahu wa taala sukai, jangan-jangan pas nanti di situ itu ajal kita. Jadi kita terbentengi dengan itu. Diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW karena kecintaan beliau kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki hadis yang kelima. Hadis ini pendek ya, hadis ini pendek, mudah-mudahan enggak terlalu lama pembahasannya. Saya bacakan hadisnya. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Pendek hadisnya ya. Hadisnya pendek. Ini hadis yang biasanya banyak diperbincangkan, menjadi perbincangannya semakin hangat bahkan memanas sebagian ya. Ini hadis ini diriwayatkan dari an ummil mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Berarti ibu kita. Kita orang beriman, berarti ibu kita. Kalau setiap kita ditanya sayang ibu atau enggak, pasti jawabannya sayang. Bahkan saya sedang di pelajaran bahasa Arab itu ada titik al ummu arhamu min titik-titik gitu ya. Saya lagi belajar bahasa Arab, Pak. Saya guru bahasa Arab di sekolah. Di situ ada pertanyaan al ummu arhamu min titik-titik. Saya lagi pembahasannya ismu tafdil ya. Ada kata arhamu di situ. Artinya ibu itu lebih sayang dari titik-titik. Hampir semua jawabannya al-ab. Hampir semua jawaban anak itu jawabannya al-ab. Ada 3 jawaban yang jawabannya al-ah. Semua jawab al-ummu arhamu minal abi. Hanya 3 anak yang menjawab al-ummu arhamu minal akhi. Artinya apa? Ibu lebih sayang atau lebih penyayang daripada bapak. Anak semuanya jawab seperti itu. Anak kelas 8. Hanya ada 3 anak yang menjawab ibu itu lebih penyayang daripada saudara laki-laki, daripada kakaknya. Hanya 3 anak. Semuanya mengakui ternyata ibu itu lebih penyayang daripada bapaknya. Saya langsung dek, wah pelajaran nih, gitu kan? Jangan rasi bapak-bapak soalnya, ya gurunya bapak-bapak juga gitu. Ini langsung kena tek gitu. Wah ternyata mudah-mudahan sih kasih sayang bapak kepada anak juga besar gitu. Tapi anak-anak mengakui al ummu arhamu minal abi. Dan ini ummul mukminin, ini ibu kita. Harusnya kita juga sayang kepada beliau. Kita harus, bagaimana kita akan sayang kalau kita nggak kenal gitu kan. Apalagi nanti kita belum kenalan, belum dalam, udah ke doktrin dikenalkan dengan yang tidak baik, karena tidak semuanya suka dengan beliau. An ummil mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ummi Abdillah. Ummi Abdillah itu kunyah ya. Orang-orang Arab itu suka menggunakan kunyah. Jadi kalau bapak itu namanya Abu biasanya. Anak saya namanya Ilma, maka saya di kunyah saya adalah Abu Ilma gitu. Ada Abu Hasan, ada Abu Zubair. Jadi sampai dengan nama aslinya itu enggak familiar.
lebih familiar nama kunyahnya. Kunyah itu bapaknya ini, gitu. Anaknya siapa namanya, dipanggilnya bapaknya ini. Di Arab udah biasa kayak gitu. Jadi memfamiliarkan kunyahnya gitu. Dan ini Ummi Abdillah, yaitu nama aslinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah kunyahnya apa? Ummu Abdillah. Berarti Aisyah, anaknya Aisyah siapa namanya? Abdullah. Aisyah itu enggak punya anak dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah enggak punya anak, enggak punya putra, enggak punya putri dari pernikahannya dengan Rasulullah, dan hanya menikah dengan Rasulullah SAW. Kemudian siapa itu Abdullah? Abdullah adalah ponakannya, keponakan Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Asma. Asma itu saudaranya Aisyah. Ya. Nah, ngambil keponakan, jadi kunyahnya Aisyah adalah Ummu Abdillah, karena Abdillah adalah ponakannya langsung dari Aisyah. Nanti kalau ponakan kan diaku kayak anak gitu, maka menjadikan kunyahnya Ummi Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha sebagai ibunya orang-orang mukmin. Kita harus cinta. Kalau cinta kepada Rasulullah, kita teriak-teriak cinta kepada Rasulullah, maka cintailah orang-orang yang Rasulullah SAW cintai. Rasulullah mencintai keluarganya, mencintai istri-istrinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wazwajuhu, dan istri-istrinya Rasulullah SAW itu ummahatuhum, ibunya orang-orang yang beriman. Di luar kitab ini, masih pembahasan kitab yang hadis arba'in, banyak menyifati Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga disifati sebagai as-siddiqah. Ya. Beliau juga disifati as-siddiqah. Maka tenar juga dengan sebutan as-siddiqah binti as-siddiq. Ya. Ini anaknya jujur, anaknya orang yang anaknya baik banget, bapaknya juga baik banget. As-Siddiqah binti As-Siddiq. Kapan mendapatkan julukan As-Siddiqah? Kalau Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu beliau mendapatkan julukan ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, di saat semua orang itu mendustakan, bahkan mengatakan bahwa Rasulullah SAW sudah gila, justru Abu Bakar itu langsung percaya. Siapa yang ngomong kalau Muhammad itu habis perjalanan jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha? Siapa yang ngabarin seperti itu? Muhammad sendiri yang ngomong. Muhammad ngomong sendiri. Iya, kalau Muhammad yang ngomong, saya percaya. Tuh, di saat hampir semua orang mengatakan Rasulullah itu gila, udah gak ada yang percaya, Abu Bakar orang pertama yang mempercayainya. Dan As-Siddiqah Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan julukan itu ketika ada peristiwa hadithul ifki, ketika Aisyah itu difitnah oleh orang-orang munafik yang melihat ada kesempatan untuk menjatuhkan Aisyah, ya, berjalan bersama sahabat Rasul. Ya. Dia di atas kuda berduaan, dituntun di belakang, yang satu nuntun lakinya. Maka beliau memberitakan itu, "Wih Aisyah, berjalan berduaan dengan lelaki bukan dengan suaminya. Ma salima minha wa ma salimat minhu." Gak bakalan yang laki selamat dari Aisyah dan Aisyah selamat dari yang laki. Itu sesuatu yang mustahil. Semuanya hampir percaya dengan berita itu, karena mereka menyaksikan juga memang benar Rasul Aisyah itu berjalan dengan seorang laki-laki, dan itu bukan Rasulullah SAW. Sampai dengan hampir Rasulullah juga hampir termakan berita itu, sampai dipulangkan, sampai turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada baginda Rasulullah melalui ayatnya surat An-Nur. Ternyata Aisyah tidak
tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan yang sehina itu. Maka itu luar biasanya Aisyah. Dan Aisyah juga satu-satunya istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi beliau masih dalam kondisi gadis. Jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ketika nikah dengan Rasulullah itu dalam kondisi sudah pernah nikah terlebih dahulu dengan orang lain. Artinya statusnya sudah janda. Dan satu-satunya istri baginda Rasulullah yang masih gadis itu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan di pangkuannya lah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi wafatnya Rasul itu ada di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Coba, enggak mulia bagaimana? Enggak mulia bagaimana? Apakah semua orang itu mencintai Aisyah? Tidak. Orang-orang Syiah itu sangat benci, bahkan melaknat Aisyah radhiyallahu anha, melaknat pakai ayat Al-Qur'an lagi. Bencinya Aisyah radhiyallahu bencinya orang-orang Syiah kepada Aisyah radhiyallahu anha itu pakai dalil Al-Qur'an. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ila akhir ayat. Di kalimat qutila, Rasulullah, seandainya Rasulullah itu Muhammad itu hanya seorang utusan. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Dulu juga sudah ada utusan-utusan sebelum Muhammad, sudah ada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sebagai nabi sampai dengan Nabi Isa, itu utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad juga demikian. Hanya seorang utusan. Afa imma ta'u qutilam qalabtum, maka ketika dia bisa mati dan dia juga bisa terbunuh. Artinya ini manusia juga, ya. Manusia yang diutus oleh Allah. Jadi dia juga punya potensi mati, dia punya potensi terbunuh. Nah, Rasulullah wafat. Saat Rasulullah wafat, maka orang Syiah mengatakan matinya Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena diracuni oleh dua perempuan jahat, anaknya dua bapak yang sangat jahat. Siapa? Aisyah sama Hafsah. Aisyah binti Abi Bakar dan Hafsah binti Umar. Maka orang Syiah itu paling benci sama Aisyah sama Hafsah dan tidak pernah mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan kekhalifahan Umar. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang yang mengaku dirinya orang mukmin, bahkan dikatakan oleh Rasulullah, ini ibu kalian, Ummul Mukminin Aisyah, maka kita wajib mencintai, menyayangi beliau, menteladani beliau, karena beliau juga termasuk orang-orang yang paling zuhud, orang yang paling taat dalam beribadah. Satu kisah sampai dengan ketika sholat tarawih itu Aisyah sampai ada kayak kain gitu, itu ternyata buat apa? Buat pegangan ketika sholat karena sudah terlalu letih kakinya. Buat pegangan, berdiri itu sambil pegangan karena terlalu letih. Ahli ibadah, benar-benar ahli ibadah. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, kalau sudah enggak kuat berdiri, sholatlah sambil duduk. Begitu luar biasanya Aisyah radhiyallahu anha, masih banyak ada beberapa sekian yang mencaci, menghina, bahkan melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian yang difamiliarkan itu oleh mereka itu Aisyah itu pencemburu, suka cemburu dengan istri-istri yang lain gitu. Itu sifat basyariahnya, sifat basyariah, sifat manusia. Aisyah juga seorang manusia. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW itu tidak lama. Aisyah hidup bersama Rasulullah tidak lama dibandingkan dengan sisa hidupnya selepas dengan Rasulullah SAW. Aisyah nikah dengan Rasulullah menjelang Rasulullah SAW itu berhijrah.
menjelang Rasulullah berhijrah, Aisyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah hijrah di Madinah ada berusia berapa tahun hidup di Madinah? Cuma 10 tahun. Ya. 10 tahun Rasulullah itu hidup di Madinah. Dan menjelang itu kan bisa 2-3 tahun gitu kan. 2 atau 3 tahun. Berarti hidup dengan Rasulullah kisaran 11 atau 12 tahun. Karena Rasulullah wafat itu Aisyah usianya berapa tahun? Kisaran 18 sampai 20 tahun. Di antara itu janda sudah. 18 tahun sampai 20 tahun itu janda. Udah ditinggal Rasulullah SAW. Menikah dengan siapa kemudian Aisyah selepas ditinggal oleh Rasulullah SAW? Jelas wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu kalian. Maka di sini juga ummul mukminin, ibunya orang beriman. Mana ada anak nikah dengan ibu? Kan nggak mungkin. Maka terus panjang hidupnya tidak ada istri Nabi itu yang kemudian dinikahi oleh orang lain, nggak ada. Karena semua istri Nabi adalah ibunya orang yang beriman. Gitu. Jadi Aisyah itu dikasih usia lebih panjang sedikit dibandingkan Rasulullah SAW. Aisyah itu hidup dikasih usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 66 tahun kurang lebihnya. Usia 66 tahun Aisyah dikasih hidup di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kebaikannya, dengan segala ketaatannya, dan itu merupakan yang terbaik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya dipanjangkan dan amalnya baik. Dan itu satu di antara sekian orang adalah Aisyah. Perkenalan kita dengan Aisyah sebenarnya tidak cukup sampai di situ, ya. Masih banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada pada beliau, ya. Radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai istri baginda Rasulullah SAW yang Rasulullah sangat cinta kepada beliau sehingga punya panggilan spesial, ya. Rasulullah itu punya panggilan spesial. Kita juga harusnya punya panggilan spesial kepada pasangan masing-masing, ya. Jangan hanya ketika belum nikah punya panggilan spesial, nanti ketika sudah panggilannya sudah nggak spesial lagi, gitu kan. Harus punya panggilan spesial, panggilan sayang kepada pasangan. Karena Rasulullah juga memanggil Aisyah dengan panggilan Humairah. Ya Humairah. Itu panggilan itu pujian itu sebenarnya, ya. Yang putih kemerah-merahan gitu kan. Karena kecantikannya cantik luar dalam gitu, ya. Udah parasnya cantik, akhlaknya baik gitu kan, dipanggil kemudian dapat panggilan Humairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Man, siapa saja ahdatsa, yang mengada-ada, membuat sesuatu yang baru, fi amrina hadza, di urusan kami ini, urusan agama ini, permasalahan agama Islam ini, itu ma laisa minhu, ma, sesuatu yang tidak ada dari agama, ya, tidak ada dari agama. Hu, kembali ke amrina, ke agama, maka fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi sesuatu yang baru, ya, yang tidak ada dalam agama, tidak ada tuntunannya, maka sesuatu itu tertolak. Baik, kita pelan-pelan, ya. Kalau pekan kemarin kita dimotivasi untuk beramal,
beramal sebaik-baiknya dengan amalan-amalan yang baik. Maka di pekan ini, ya, di hadis ini kita lebih spesifikasi, hati-hati, ya, dengan sesuatu yang baru. Tetapi urusan masalah agama, jangan sampai kita capek kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi syarat diterimanya suatu ibadah. Syarat diterimanya suatu ibadah itu cuma ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua ittiba. Itu syarat mutlak diterimanya satu ibadah. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ikhlas itu apa? Ikhlas tinggal silakan belajar sama ada di sini bapak-bapak jamaah yang suka nonton preman pensiun. Saya termasuk orang yang suka mengikuti preman pensiun, cuma sekarang waktunya nggak pas gitu. Oh, preman pensiun tayang jam 7 gitu, nggak pernah nonton. Tapi suka nonton bukan nanti belakangannya. Itu belajar dari dosen copet. Gitu. Kalau belajar ikhlas, beliau kalau memotivasi cakep banget gitu. Memotivasi mahasiswanya. Dosen copet, bayangkan. Kita itu mencopet harus ikhlas gitu. Mencopet harus ikhlas. Ikhlas itu cukup kita yang tahu, nggak usah dibangga-banggakan gitu. Ketika kita berhasil mencopet, kita gak harus cerita ke orang-orang, "Wih, saya berhasil nyopet," gak harus. Katanya dosennya gitu. Saya berpikir gitu, ini orang ngomongnya cakep juga, kata saya. Ini orang ngomongnya cakep juga. Artinya apa? Kita beramal tapi jangan nyopet gitu loh. Kita beramal amal baik, kita juga harus demikian, harus ikhlas. Cukuplah kita yang tahu. Orang lain mau tahu enggak, nomor sekian. Bukan urusan kita. Orang lain tahu enggak mengurangi semangat dan enggak menambah semangat. Ya? Enggak melihat juga enggak mengurangi semangat. Tuh, ikhlas. Jadi benar-benar apa yang kita kerjakan itu lillah, hanya untuk Allah, dan Allah enggak mungkin enggak tahu. Sekali lagi, Allah itu enggak mungkin enggak tahu, enggak mungkin enggak melihat, enggak mungkin enggak menilai, dan malaikat Allah itu enggak pernah dusta. Ya, malaikat Allah yang punya tugas. Di sini ada Raqib, di sini ada Atid, itu nggak akan pernah lalai. Gitu. Maka berkali-kali saya katakan, ayo kita bikin sibuk malaikat Raqib, suruh nganggur malaikat Atid, tiduran aja deh. Ya. Pastikan senang itu malaikat Atid menjaga kita karena banyak nganggur gitu. Apa sih yang mau dicatat gitu? Tapi sibuk malaikat Raqib dengan amalan-amalan kita, dan kita pasti yakin Allah pasti tahu. Dia mah bodo amat, mau lihat mau enggak, mau muji mau nyaci. Yang penting saya beramal bukan untuk siapa-siapa. Saya berbuat untuk Allah. Mencari rizki, mencari nafkah untuk keluarga, mencari rizki, mencari nafkah untuk keluarga karena Allah, ya, bukan karena biar ini. Itu otomatis nanti Allah yang ngasih. Tapi kita semua beraktivitas pastikan untuk Allah. Kita beribadah di sini semuanya untuk Allah, ya. Insya Allah nanti Allah beli gitu. Karena bahasa Allah juga demikian. Bahasa Allah juga demikian. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah itu beli apa yang dijual oleh orang mukmin, dijual kepada Allah dari segi hartanya sampai dengan amal dan dirinya dijual oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beli. Kalau sudah Allah yang beli, gak akan dibeli dengan harga yang ecek-ecek, gak bakalan. Pasti dibeli dengan harga yang mahal gitu. Dengan harga yang terbaik. Maka ayo pastikan amal kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ikhlas amal dengan perbuatan kita. Yang kedua, syaratnya adalah ittiba. Ada tuntunannya.
tuntunannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan, ya. Maka kemudian bagaimana sesuatu hal yang baru yang kemudian sering kita dengar dengan istilah bid'ah, ya. Maka kata Rasulullah SAW, iyyakum wal muhdatsat, hati-hati dengan sesuatu yang baru. Boleh enggak? Ada enggak sesuatu yang baru yang diizinkan, yang diperbolehkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Ya, kalau mencari jawaban ada, boleh enggak, maka jawabannya boleh, tapi tidak semua diperbolehkan. Jawabannya boleh, tapi tidak semuanya diperbolehkan. Dan ada, pernah ada. Apa contohnya? Sepeninggal Rasulullah SAW, sepeninggal Rasulullah SAW langsung ada bid'ah yang pertama. Sesuatu perkara, sesuatu urusan dalam agama, sepeninggal Rasulullah SAW langsung ada. Di kepemimpinan siapa? Di kepemimpinan khalifah pertama, yakni Abu Bakar. Sesuatu baru apa yang dikerjakan di bawah kepemimpinan Abu Bakar adalah mengumpulkan Al-Quran, menyatukan Al-Quran. Bid'ah itu. Abu Bakar sendiri mengatakan, ketika dapat usulannya Abu Bakar, para syuhada, para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur. Nanti kalau semua penghafal Quran itu pada meninggal, sedangkan Al-Quran masih tercecer, ada ditulis di pelepah kurma, di belulang, di bebatuan, ya. Ini dapat pertama itu surat apa? Al-Alaq, ditulis di batu. Kemudian dapat surat kedua, surat ini ditulis di pelepah, sedapatnya ditulis di situ. Masih berantakan, berceceran, dan urutannya belum ada yang tahu kecuali mereka-mereka yang sudah hafal, ya. Mereka-mereka langsung diajari oleh Rasulullah SAW, para qurra Rasulullah SAW. Nanti kalau ini meninggal, para hufaz meninggal, Quran belum disusun dengan rapi, nanti kebingungan. Abu Bakar gak mau, ini bid'ah, gak ada di zaman Rasulullah. Gak mau Abu Bakar, ini bid'ah, ini sesuatu yang baru, gak ada di zaman Rasulullah SAW. Mardud, tertolak nanti kita. Di zaman Rasulullah tidak ada, karena masih ada Rasulullah, masih aman. Ini sepeninggal Rasulullah nggak ada. Maka Abu Bakar kalah. Baik, ini bid'ah, ini sesuatu yang baru, tetapi ini maslahah, ini untuk kemaslahatan umat, kebaikan. Coba kalau seandainya Quran gak dikumpulkan, gak jadi, bisa jadi kita gak ngerti mana yang pertama, Fatihah kah duluan atau sesuai dengan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran yang pertama surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama ayat turun. Orang Rasulullah didatengin langsung menggigil, ketakutan luar biasa. Yaqra ma nabi qari. Rasulullah itu ummi. Rasulullah itu ummi. Ummi itu bahasa Arab. Ya, kalau ummun itu ibu, kalau ummiyun itu buta huruf. Ya. Jadi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu Rasulullah. Ya. Maka itu juga yang menjadikan orang-orang Arab percaya kalau Rasulullah, kalau Al-Quran itu pasti bukan buatan Rasul, bukan buatan Muhammad. Karena Muhammad itu ummi, nulis gak bisa, boro-boro baca. Gitu. Kok tiba-tiba berkali-kali menyampaikan syair yang luar biasa. Karena saat itu orang Arab itu
mayoritas ahli syair. Kalau saya mau mengumpamakan, membandingkan, ibaratnya nggak diakui Betawi, ya, nggak diakui orang Betawi kalau nggak bisa pantun, gitu aja. Katanya, saya bukan orang Betawi gitu kan. Kalau katanya orang Betawi gitu, kalau makanya kalau orang Betawi nggak bisa pantun, wah, mengurangi kebetawian gitu loh. Sama orang Arab juga segitu. Jadi kebanggaannya itu syair. Gitu. Kalau orang Arab nggak bisa syair, nggak diakui kearabannya. Gitu. Maka Al-Quran turun dengan syair, bobot syairnya itu tingkat excellent tuh, luar biasa, paling atas. Maka siapa yang ditantang langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang berani nantang syair yang datang dari Muhammad, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada itu kan penyair kondang gitu yang luar biasa, mencoba bikin surat Al-Fil gitu, menirukan coba ada mana ada Quran itu surat namanya surat Al-Fil, surat namanya gajah gitu kan, isinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, terus il gitu kan. Coba-coba ikut-ikutan. Saya juga nggak hafal, saya juga nggak ngapalin ya, nggak hafal karena nggak ngapalin, tapi intinya kacau. Tapi saya pernah baca dan lucu gitu. Kocak aja ya. Nggak mampu menandinginya, dan itu bid'ah ya. Ketika dikumpulkan itu bid'ah, tapi kata Abu Bakar ini bid'ah yang baik ya. Terkumpullah Al-Quran. Termasuk selepas Abu Bakar di kepemimpinan Umar, ada nggak muncul lagi bid'ah? Nggak ada. Umar juga melaksanakan sesuatu yang bid'ah gitu. Sempat diprotes habis sama sahabat. Umar, ini bid'ah. Iya, saya tahu ini bid'ah. Zaman Rasulullah nggak ada. Apa bid'ahan yang dikerjakan oleh Umar? Menertibkan sholat tarawih. Kalau nggak ada Umar, itu pertama di kekhalifahan Umar ada sholat tarawih berjamaah. Ya. Itu dengan Umar pas lagi habis Ramadan tuh, habis Isya, pojok sana ada orang sholat ribut gitu. Di masjid itu sholat masing-masing, bacanya kenceng-kenceng, ribut nggak jelas. Wah, kalau begini gak beres nih, kata Umar. Ya. Langsung dia beristihad, wah ini kalau gini harusnya disatukan. Kemudian Umar sebagai khalifah saat itu, sebagai pemimpin Amirul Mukminin, disatukan oleh Umar dengan satu komando ya. Ditunjuk seorang oleh imam. Umar jarang jadi imam ya. Ditunjuk oleh Umar satu imam untuk memimpin sholat tarawih yang berjamaah. Zaman Rasulullah nggak ada, jamaahnya nggak mau, ini bid'ah. Zaman Rasulullah nggak ada sholat tarawih di berjamaah, tapi kata Umar ini bid'ah yang baik, ini urusan agama, bid'ah hasanah gitu. Maka saat itu langsung sam'an wa ta'ah para masyarakatnya. Maka sampai sekarang masih masyru' sholat tarawih berjamaah hatta kita. Kemudian kalau sholat sendiri boleh gak? Boleh ya, sholat sendiri boleh, tapi mayoritas berat kalau sendiri ya. Kalau udah pulang dari kantor itu jam 10, kira-kira sholat tarawih enggak? Udah lepas jamaahnya. Sholat sendiri, saya sampaikan, Rasulullah SAW ketika enggak berjamaah, sholat tarawihnya enggak berjamaah, itu alasannya jelas. Alasannya Rasulullah apa? Karena Rasulullah ingin memanjangkan bacaannya ya, ingin memanjangkan bacaannya. Nah, kalau Rasulullah bacaannya panjang, kalau jamaahnya disertakan, nggak semuanya kemampuannya sama dengan Rasulullah. Ada yang leklok, nanti ada yang gempor tuh kakinya. Makanya sholatnya sendiri-sendiri. Maka saya berkali-kali sampaikan sama teman-teman anak saya di santri itu, boleh kalian mau sholat tarawih sendirian.
nggak ke masjid, saya izinkan. Tapi satu syaratnya, bacaan kalian harus jauh lebih panjang dibandingkan yang jamaah. Yang jamaah itu satu halaman dibagi dua, artinya satu rakaat itu setengah halaman, gitu. Berarti 2 rakaat itu satu salam itu satu halaman. Maka kalian kalau mau sholat sendiri minimal 1 rakaat 1 halaman, nggak boleh kurang, gitu. Jadi bukan karena unsur malas, malas jamaah deh, mau sendiri aja, sendiri boleh. Tapi pastikan bacanya jauh lebih panjang dibandingkan ketika berjamaah. Ya, itu beberapa bid'ah, sesuatu yang baru di zaman Rasulullah nggak ada, kemudian muncul sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian sampai sekarang beredar banyak sekali, banyak orang-orang dikit-dikit bid'ah. Dilihat kontennya, ya, dilihat maksud dan tujuannya. Gitu. Masalah kebaikan, Umar saat itu yang tidak akan level kita dengan seorang Umar bin Khattab, seorang Abu Bakar As-Siddiq, itu bukan apa-apanya. Bukan levelnya, langsung muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah murid yang keberapa tahu, gitu kan? Maka nggak ada levelnya. Mereka berani beliau. Maka ada satu hadis yang mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyiatan falahu wizrun wa wizru man amila biha. Barang siapa yang sanna sunnah, ya kan, mencontohkan satu kebaikan, ya, dia menjadi pelopor sebuah kebaikan, ya. Kemudian ada orang yang mengikuti kebaikan yang kita contohkan, ya, maka kita mendapatkan pahala dan sama dengan pahala orang yang mengikuti kita. Kalau kita beramal satu kebaikan, mencontohkan satu kebaikan, kemudian ada orang mengikuti kebaikan yang kita contohkan, kita dapat pahala karena kita berbuat kebaikan, dan kita dapat pahala karena ada orang yang nyontoh kita. Maka ayo tunjukkan, ini loh saya baik, gitu. Jadi itu kayaknya kalau kayak Pak Haji Aman cakep tuh, ya kan, dicontohin pakai gamis kalau ke masjid, pakai sorban, itu pakai wewangian, rapi. Wah, kayaknya kalau kayak Pak Haji Aman cakep deh, saya besok kalau beli gamis sama sorban, kemudian dipakai lillahi ta'ala, dapat pahala. Maka Pak Haji Aman dapat pahala dari orang yang mengikutinya. Baik gak? Baik. Kita mau menghadap Allah, ke masjid itu menghadap Allah, pakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Orang kita mau ngadep Pak RT juga gak enak pakai celana gombrang gitu kan. Mau kemana? Mau pakai Pak RT gitu kan, juga necis, cari baju yang udah disetrika gitu. Mau ngadep Allah pakai sembarangan pakaian sedapatnya, yang nyampir atau sambil jalan tuh pakai, gitu kan. Ini mau ngadep Allah, gitu. Maka contoh guru kita Pak Haji Aman dan guru-guru kita yang lain, pakaiannya rapi, oh iya cakep tuh, dilihat, diikuti. Maka insya Allah yang mengikuti dapat pahala, yang diikuti dapat pahala. Sebaliknya, ketika kita mencontohkan sesuatu yang buruk, ya, nah kemudian ada yang mengikuti, maka dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengikutinya. Laki-laki saya contohkan apa? Ayo belajar dari preman pensiun, si Junaidi itu. Junaidi itu gurunya Saib, ya. Junaidi itu gurunya Saib. Saib jadi dosen copet, udah punya pengikut. Junaidi itu gurunya. Saib itu belajar nyopet dari Junaidi. Junaidi udah pensiun, ya. Dia selalu merasa berdosa, selalu merasa bersalah, karena ilmu sayyi'ahnya itu masih diamalkan. Saya masih merasa bersalah kalau si Saib itu masih
masih berada dalam, masih menjadi copet. Ya Allah, ini kita pelajaran luar biasa. Jadi tontonan itu, saya nggak ngelarang orang nonton TV, nonton berita, ambil pelajarannya. Suka saya anak-anak itu mau nonton bola, apa sih yang kamu ambil dari tontonan bola? Coba ambil pelajarannya dari tontonan bola. Saya minta, kalau kamu mau nonton bola sebutin, apa yang nanti kamu bisa ambil dari pelajarannya? Pelajaran dari itu, dari wawancaranya, dari lain sebagainya. Harus ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau nggak bisa ngambil pelajarannya, hanya sekedar melihat hobi, senang, bagus, nggak usah. Harus dapat pelajaran dari apa yang kita saksikan. Misalnya pelajaran dari bola itu luar biasa. Ya, dapat pelajaran bola itu yang luar biasa. Permainan bola itu 90 menit. Pemainnya 11 lawan 11. Persiapan untuk tanding 90 menit itu butuh berapa menit? Untuk mempersiapkan pertandingan selama 90 menit dengan lawan yang jumlahnya sama itu butuh berapa lama kita persiapan? Pemain bola nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari hanya untuk persiapan melawan 9, untuk tanding 90 menit melawan musuh yang seimbang, 11 lawan 11. Ayo, sekarang kita itu mau tandingnya bukan hitungannya 90 menit, 24 jam dalam sehari. Musuh kita nggak cuma satu lawan 1000. Musuh kita itu setan. Lah kalau kita nggak bentengin terus, nggak latih terus, pasti kalah. Kalau kita nggak latih terus, pasti kalah. Latihannya di sini nih, seperti ini. Terus sambil ngecas, terus hidup gabung bersama orang-orang soleh. Jadi kalau mau nonton, ambil faedah dari apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Ngelihat tontonan, ngelihat pertunjukan, apa sih manfaatnya? Apa sih hasil dari yang kita tonton? Untuk kebaikan apa sih? Tadkirah, pengikat apa sih? Ingat, ya Allah, itu udah latihan aja masih mainnya kayak gitu. Sama. Kita udah ngecas, sudah berusaha untuk menguatkan iman, membentengi diri dari musuh kita, dari setan, juga kadang-kadang masih kalah, masih ringan lisan ini berbohong, masih ringan lisan itu untuk berghibah, gitu kan? Masih ringan, masih asik, masih nyaman ketika ngerumpi, ngomongin orang, padahal sudah ngecas. Bagaimana kalau enggak, gitu? Itu yang kita ambil pelajaran dari hal-hal yang bisa kita saksikan. Nah, kembali ke hadis ini, hadis Rasulullah SAW, artinya kita tidak semata-mata mudah membid'ahkan sesuatu yang baru. Saya sampaikan, bid'ah ada yang dibolehkan, tapi tidak semuanya dibolehkan. Bid'ah ada dibolehkan, tapi tidak semuanya dibolehkan. Kata Rasulullah SAW dalam keterangannya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu wa warad ay mardud fihi dalilun ala anna al-ibadat min al-ghusli wal wudu was-shaum was-shalah idza fu'ilat ala khilafi syar'i takunu mardudatan ala fa'iliha. Jadi ibadah kayak mandi jelas, kemudian kayak wudu udah jelas, nggak usah bikin wudu yang baru. Sholat, maka bid'ah salah satu yang nggak diperbolehkan itu, ya. Contoh gini, kalau nanti anak saya lulus ujian, saya mau jalan kaki pulang kampung dari sini ke Kebumen, gitu contoh, ya. Sampai dari Depok ke Kebumen jalan kaki. Itu apa itu? Itu nyiksa. Itu nyiksa diri. Atau nanti saya kalau lulus itu, saya biar semakin banyak pahalanya mau sholat duhur di lapangan, gitu. Di tengah-tengah lapangan, pas terik matahari, gitu kan, biar keluar keringat semakin banyak pahala, gitu. Enggak ada Rasulullah seperti itu. Kalau main dapat pahala, lamain sholatnya, bukan
di tengah-tengah lapangan gitu, panas gitu kan. Ini semakin berat nih amalan di tengah-tengah lapangan. Wah, semakin panas semakin banyak pahala. Ngapain nyari panas semakin banyak pahala, orang yang di adem juga ada gitu kan. Orang di dalam sini kan ada AC gitu. Ngapain juga di tengah lapangan? Dalilnya apa? Katanya kalau amalnya semakin berat, pahalanya semakin gede. Di lapangan kan semakin berat, panasannya lebih jelas gitu, nggak ada yang naungin gitu. Nggak seperti itu kata Rasulullah SAW. Maka tidak usah mengada-ada yang seperti itu. Itu nggak ada maslahatnya, nggak ada manfaatnya, jelas ya. Kemudian sholat sudah jelas. Sholat ngadepnya kemana? Ngadep ke kiblat. Ngadep kiblat. Saya pernah asli melihat, dan saya nggak komunikasi, melihat orang sholat jelas gak ngadep kiblat. Asli jelas sholat. Saya yakin kenapa dia gak ngadep kiblat, karena dia sholatnya di masjid. Kalau di masjid, orang bingung kayak apapun harus sam'an wa ta'ah kepada masjid. Ya, harus husnudzon kepada masjid. Ini masjid pasti sudah ngadep kiblat. Nggak berserta-merta, wah saya namanya arah itu pasti ada yang bingung. Sampai sekarang kalau saya sholat di rumah mertua saya itu ngadepnya utara. Rasa saya itu pasti ngadep utara. Apakah kemudian saya tetap memastikan diri itu ngadep ke barat menurut versi saya? Ya enggak. Gitu. Orang pertama sekali pernah udah saya sekali sholat ngadep. Kalau menurut saya sih ngadep barat. Pas itu hari nikah sama, saya ingat banget. Saya lagi sholat tuh di belakang cekak-cekik saya ngedenger ya. Di belakang cekak-cekik saya lagi sholat itu lagi apa namanya? Lagi resepsi itu, ketemu duhur saya enggak ke masjid. Ingat banget. Saya lagi sholat, yang belakang itu ada kan di rumah itu. Cekak-cekik ketawa-ketawa, saya denger, tapi enggak nyadar kalau itu ngetawain saya. Karena saya sholat enggak ngadep kiblat ternyata. Gitu. Ketemu asar saya ke masjid. Sudah selesai resepsi. Ketemu maghrib, sebelum sholat itu saya sholat dulu di rumah, sholat sunnah. Ditegur, ngadep itu kan salah ngadep gitu. Saya langsung pantesan tadi lagi sholat duhur di belakang pada ketawa-ketawa gitu. Sampai sekarang nggak berubah rasa saya. Sampai sekarang nggak berubah. Kalau saya sholat itu di rumah mertua itu ngadep utara. Versi saya, rasa saya. Terus saya pernah liatin bener-bener orang itu asli nggak ngadep kiblat. Ini masjid yang sana, ini ada apa namanya yang dipukul-pukul tuh beduk gitu. Dia ngadepnya bah beduk gitu. Beduknya ngadep sini, dia ngadepnya ke beduk gitu. Ini orang sholat beneran, tapi sholat beneran. Ada ruku, ada sujud saya liatin, tapi nggak saya samperin dan saya nggak tanya. Gitu. Itu di Masjid Kauman, ingat saya. Udah, saya masih di pesantren di Kebumen itu, berarti sebelum 2010. Itu ada seperti itu. Itu yang sesuatu itu pasti bid'ah, sesuatu yang baru. Nggak ada. Kalau urusan agama, urusan ibadah, baik mandi, wudu udah jelas, ya. Wudu udah jelas. Apa aja yang harus dibasuh, apa aja urut-urutannya. Nggak usah pakai variasi sendiri. Kayaknya nggak matching amat ya dari muka ke tangan gitu kan. Hanya enakan dari muka langsung ke kaki itu kan enak, loncat-loncat gitu ke kaki ke tangan, nggak ada. As-shaum, as-shalah ya sama, salat, puasa. Idza fu'ilat ala khilafis syar, ketika itu semuanya dikerjakan bertentangan dengan syariat Islam, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu mardudatan ala fa'iliha, maka itu semuanya menjadi tertolak. Kemudian bagaimana sholat yang benar? Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kalian seperti apa yang kalian lihat aku sedang sholat. Bagaimana kita ngelihat para sahabat ngelihat sholat Rasulullah? Rasulullah jadi imam di depan, kan yang kelihatan punggungnya saja. Kalau bapak-bapak perhatikan, ibu perhatikan, para perawi sholat Rasulullah, sifat sholat Rasulullah, mayoritas sahabat kecil ya. Ibnu Mas'ud itu ketika Rasulullah jadi Nabi itu masih percaya gitu kali, kalau sholat masih lari ke depan ngelihat bagaimana Rasulullah sholat. Tapi anak cerdas,
meriwayatkan, Rasulullah itu kalau sholat, kalau lagi sujud tangannya kayak gini. Yang berarti kan anak-anak kecil. Lihat perawinya, nggak ada. An Umar bin Khattab nggak ada. Umar meriwayatkan kaifiatus sholati Rasul, nggak ada. Umar, sahabat-sahabat senior meriwayatkan hadis bagaimana Rasulullah sholat, nggak ada. Silakan dicek, dicari. Kalaupun ada, pasti bagaimana menyifati punggungnya saja, belakangnya saja. Bagaimana kalau kakinya ketika tasyahud, ketika tahiyat, paling itu yang bisa diriwayatkan. Karena hanya itu yang dilihat. Kalau depannya enggak. Maka sehingga banyak pertentangan, perdebatan ketika sholat. Sidaknya ada yang kayak gini, ya kan? Ada yang kayak gini, kemudian ada yang kayak gini, ada yang ke bawah kayak gini, ada yang enggak kayak gini. Jadi pertentangan kan? Karena itu bagian depan. Para sahabat ini enggak ngelihat. Dan yang lihat adalah anak-anak kecil yang masih suka lari-lari. Dalam riwayat seperti itu. Lihat sahabat-sahabat kecil. Bagaimana ketika sujud, kemudian dari berdiri ke sujud, kakinya dulu atau tangannya dulu gitu kan. Sedangkan Rasulullah cuma mengatakan sujud kalian seperti onta, gitu kan? Seperti al-jamal yabruk. Bagaimana onta itu? Yabruk itu apa? Kalau di daerah saya namanya derum gitu. Nggak tahu bahasa sini. Tahu derum nggak Pak? Tahu derum nggak? Duh, susah nih menerjemahkannya kalau derum gitu. Onta duduk itu gimana Pak? Namanya kalau onta duduk gitu. Atau sapi itu, sapi sambil tiduran gitu. Atau kerbau itu sambil makan gitu. Kayak itu namanya lagi yabruk gitu. Atau bahasa Indonesianya. Kalau tempat saya namanya derum. Nah, bagaimana onta itu turun dari berdiri ke duduk? Lututnya dulu kan, kalau onta itu kaki belakang, bilang aja kaki belakang itu kaki kita. Kalau kaki depan itu tangan, gitu. Kaki depan dulu atau kaki belakang dulu? Gak usah onta deh, sapi aja deh yang sering kita lihat itu. Kalau kayaknya di kurban di sini nggak ada orang kurban unta kan, sapi banyak kan. Sapi kalau dari berdiri duduk dulu sih, kaki belakang dulu kan. Ada yang kaki, jadi orang sujud itu ada yang kakinya dulu, ada yang tangannya dulu. Dan alasannya semuanya kuat karena hadis mengatakan sholatlah kalian kalau mau sujud seperti onta yabruk gitu, onta derum katanya. Jadi ada orang berarti memosisikan diri menjadi onta dulu, maka tangannya dulu, ya kan? Memosisikan diri menjadi onta, orang suruh seperti onta derum gitu, maka dia memosisikan diri sebagai onta dulu, tangannya dulu, baru kakinya jadi derum. Oh kalau onta kan kakinya dulu, langsung kakinya dulu. Semuanya punya hajat yang pas, maka nggak usah berselisih yang kayak gitu, ya. Itu hanya perselisihan, gitu. Yang jelas kecuali kalau wah nggak enak nih kalau subuh cuma 2, kan subuh lagi seger-segernya, tukar aja subuhnya 4, isanya 2, itu yang nggak boleh, ya. Kalau urusan cuma perbedaan itu semuanya punya alasan. Dan hadisnya dalilnya juga mayoritas nggak kuat karena semuanya datang dari bocah-bocah itu yang depan. Kapan tasyahudnya, ngacungnya, pakai gerak-gerak enggak gitu kan? Atau diem aja, atau diumur-umur kenceng-kencengan, lama-lamaan. Kapan pas nunjuknya gitu. Bener-bener pakai ini atau pakai ini gitu kan? Itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan dan dipertentangkan. Itu gak masuk kategori ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di kitab Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim juga ada, ya. Maka kitab hadis itu paling atas itu Sunan Bukhari, ya. Kitab Imam Bukhari. Nanti bawahnya Imam Muslim. Dan ini dua-duanya ada, di Bukhari ada, di Muslim juga ada. Gitu. Wa fi riwayatin li Muslim, dan riwayat dari Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang
beramal, berbuat dengan satu perbuatan laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada ajaran dari agama kami, maka amalan ini tertolak. Ya, amalan ini tertolak. Baik jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini memastikan kita, menuntut kita supaya kita terus beramal dan amal kita diterima sesuai dengan syarat diterimanya amal. Apa syaratnya tadi? Ikhlas sama ittiba, sama mengikuti. Bagaimana kita bisa mengikuti kalau kita nggak ngerti? Ya, bagaimana kita akan mengikuti kalau kita nggak ngerti? Maka jangan sampai kita taklidul af'a. Itu saya dulu belajar itu. Taklid itu lawannya ittiba. Taklid itu lawannya ittiba. Kalau taklid ikut buta, taklid itu ikut buta. Kata dia nggak ngerti. Sama seperti orang-orang dulu yang ngikuti nenek moyang. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kalian beribadah demikian? Kenapa kalian menyembah?" Dan kata mereka apa? "Ini dulu nenek moyang kami juga demikian." Gitu. Itu namanya taklid. Gak ngerti tujuannya. Yang penting apa kata orang-orang tua dulu, nenek moyang. Saya juga demikian, Pak. Saya juga pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Kejadian kemarin contoh, kejadian gerhana, gitu. Kejadian gerhana saya juga merasa ikut yakin banget gitu. Pokoknya kalau gerhana dulu keluar rumah, mukulin apa aja yang bisa dipukul. Tujuannya satu, biar rembulannya itu nggak dimakan nini towo, gitu kan. Ada nini towo, saya ingat banget itu nini towo, gitu kan. Bayangin aja anak kecil segitu, saya paling suka dengan paling suka dengan kalau malam terang bulan, listrik belum ada di kampung saya. Bayangin aja rembulannya yang sebulan itu ditunggu-tunggu nanti kapan bisa main malam, kok tiba-tiba mau makan ini towo, gitu kan? Kan nggak rela banget. Katanya orang tua biar gak jadi dimakan, ayo mukul apa kek biar ini towonya takut gitu. Ikutin aja. Sekarang saya gede udah mikir, lah pukulan dari sini saya mukul sekencang paling-paling kedengaran sampai RT sono. Ini sampai langit mana denger nih towo, gitu kan. Dan itu gak ada ajaran dalam Islam, ya. Gak ada ajaran dalam Islam, gitu. Maka amalan-amalan itu mardu, gitu. Suruh jam berapa? Suruhnya jam berapa? Belum kan? Udah belum? Astagfirullah. Biasanya ada suara. Gak ada suaranya memang. Atau kalah dengan suara saya. Ya Allah, kira ada suara. Baik. Ini sebagai motivasi kita, ya, supaya kita lebih giat lagi untuk mendalami agama kita, supaya kita ibadahnya tidak taklid, tidak asal ikut, tapi jelas siapa yang diikuti. Asal ikut boleh, tapi jelas siapa yang diikuti. Lihat contoh kecil saja ya. Saya kenal Pak Aman dengan baik, beliau orang baik, saya ikut aja deh. Boleh yang kayak gitu, ya. Yang kayak gitu boleh. Contoh kecil aja. Saya kenal nih, yang saya kenal guru saya Ustaz Khairul almarhum, Allah yarham. Saya sampai ngefan gitu. Saya pengen ikuti seperti beliau aja deh. Itu boleh. Ya. Kenal baik dengan Pak Aman. Udah, walaupun jalan gak ada cacatnya deh. Makanya saya ikutin aja. Saya tahu beliau orang faqih, orang banyak ngerti ilmu fikihnya. Berarti sholatnya bener, sholatnya gak bakalan sembarangan. Beliau juga punya guru nyantren, ikutin beliau, boleh. Yang kayak gitu. Tapi kalau gak kenal, keren tuh sholatnya,
wah saya ikut-ikutan deh. Ngelihat di jalan, kenal aja enggak, sholatnya cakep banget tuh. Wah, diikutin. Gaya sholat cakep diikutin. Itu yang enggak boleh. Ini tuntutan kita, semakin ayo kita semakin giat menghadiri majelis-majelis ilmu dalam rangka supaya ibadah kita jelas tujuannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari. Kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah, mudah-mudahan diberi umur panjang semuanya, bisa jumpa lagi, tujuan yang sama, berlomba menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah ya. Kemudian supaya amal kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya, tinggal ada materi-materi fikihnya supaya mandu ibadah kita ya. Saya pesan nama DKM, coba jangan hanya motivasi saja, tapi juga arahan seperti real kayak fikih gitu kan. Itu penting ya, sehingga fikih kaifiatus sholat, tata cara sholat, tata cara wudu, yang wudu bener, nggak semuanya bisa wudu bener Pak. Saya melihat bapak-bapak itu, bapak-bapak di tempat wudu itu basuh kakinya cuma air itu ngatur ditendangin doang gitu. Basuh kaki cuma nendangin air itu. Ya Allah, artinya masih perlulah dipelajarin. Sedangkan wudu itu kan sesuatu yang urgent gitu. Maka pentinglah biar kita jaga bersama-sama amal ibadah kita. Hadarallahu yakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.